Kalau kita bicara digitalisasi, negara lain sudah bagaimana menciptakan digital yang akhirnya menginfluence seluruh negeri, ya kan? Kita user, kita yang terinfluence gitu kan? Saya berani jamin, pemimpin dalam segala level, mau bupati, wali kota, gubernur, anggota dewan, DPRD, rakyat itu nomor 100. Langsung saja Bang Irwan, tadi itu yang sudah Dinda ceritakan problem, dan problem bicara persoalan kebangsaan juga pernah Abang singgung, dan itu memang jadi bahan diskusi teman-teman soal di kita ini sudah merdeka Bang. Ini sudah merdeka jauh luar biasa kemerdekaan kita. Yang jadi problem hari ini adalah ada sekat-sekat, salah satu sekat yang pernah Abang sampaikan di podcast dan itu jadi bahan diskusi Bang, adalah ada perumahan, ada coupling ini khusus orang Islam dan lain sebagainya. Ini problem, salah satu problem yang hari ini makin hari makin tumbuh. Lalu masalah hari ini problem masalah hukum, masalah korupsi dan lain sebagainya. Abang lihatnya bagaimana kira-kira? Yep. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertama saya kasih apresiasi dulu buat teman-teman JCC atas acaranya hari ini. Kalau kita bicara soal kebangsaan, makanya dalam banyak diskusi dan acara-acara kumpul-kumpul, saya selalu bilang problem kita adalah problem yang fundamental. Problem kita adalah problem ideologi. Jadi kalau kita tanya sumber dari segala sumber masalah Republik ini adalah ideologi. Kenapa ideologi menjadi penting? Karena dia menjadi dasar dari terbangunnya semua sistem yang ada di Republik ini. Kenapa problem ideologi itu kemudian berimbas kemana-mana? Nah, tadi contohnya misalnya, ketika misalnya ada satu kelompok orang membuat bangunan atau komplek perumahan, dia bilang di situ khusus Muslim, bagaimana ceritanya? Lalu menempatkan Pancasila itu di mana? Dan bukankah kita udah bersepakat bahwa Pancasila adalah ideologi kita bersama? Nah, pertanyaan itu menjadi relevan hari ini kalau kita pertanyakan di mana Pancasilanya? Atau jangan-jangan ada masalah dengan Pancasilanya? Nah, dalam banyak kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa kita harus membuka pikiran kita untuk terus-menerus mengkoreksi Pancasila ini. Karena Pancasila ini benda mati. Dia bisa diinterpretasikan bermacam-macam oleh berbagai orang. Soekarno menginterpretasikan Pancasila begini, Soeharto begitu, sampai Jokowi menginterpretasikan Pancasila sesuai dengan selera Jokowi sendiri. Apakah salah Soekarno, Soeharto atau Jokowi? Enggak, yang salah kita. Kita tidak mau mendedikasikan diri kita untuk segera menyempurnakan Pancasila itu agar dia menjadi paripurna sebagai sebuah ideologi. Karena kalau kita belajar tentang ideologi kan clear bahwa ideologi itu adalah gagasan, ide yang kemudian dikonsepsikan secara filsafati, tetapi kemudian harus ada breakdownnya, harus ada landasan berpikirnya, agar setiap orang yang terkait dengan ideologi itu tahu menjalankan fungsi-fungsi dia sebagai mahasiswa kah, sebagai karyawan, sebagai tentara, sebagai polisi, PNS dan yang lain-lain sesuai dengan ideologi yang diyakini itu. Ya, kalau kita lihat misalnya ideologi-ideologi yang besar yang udah ada ini kan, contohnya misalnya kayak sosialisme komunisme atau revolusi Islam Iran versinya Khomeini misalnya, itu kan setiap orang memiliki landasan berpikir bagaimana menjadi mahasiswa yang Islami kalau di Iran misalnya, atau menjadi mahasiswa yang sosialis komunis misalnya waktu itu di Soviet. Nah, kita nggak punya landasan berpikir itu. Kita tenggelam dalam menjadikan Pancasila itu sebagai retorika politik, menjadikannya menjadi jargon-jargon politik. Enggak, kita selesaikan Pancasila itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Saya berkali-kali bicara, kalau menyelesaikan Pancasila sebagai ideologi agar dia paripurna, maka perlu kejernihan pikiran dan hati. Saya berkali-kali ngomong, kalau kita kan gini, problemnya hari ini adalah ada sebagian orang yang mau memposisikan Pancasila itu seakan-akan bertabrakan dengan Islam. Ini masalah ini. Padahal Pancasila sendiri nggak punya masalah dengan Islam. Pancasila isinya hukum Allah.
Jadi kalau ada orang Islam misalnya yang keblinger kemudian mau menolak Pancasila, pertama dia ahistoris, yang kedua dia nggak paham Pancasila itu apa. Bukankah isinya hukum Allah? Tuhan yang Maha Esa itu tauhid, hablum minannas itu kemanusiaan, lalu persatuan itu adalah ukhuwah, keadilan musyawarah mufakat. Kita kasih contoh ya bahwa musyawarah mufakat itu Islami ya. Ketika Rasulullah wafat yang ganti Sayyidina Abu Bakar. Lewat apa digantinya? Lewat proses musyawarah mufakat gitu. Jadi udah sangat Islami musyawarah mufakat itu. Yang terakhir adalah soal keadilan. Semua agama termasuk Islam pasti akan bicara soal keadilan itu. Problemnya adalah kemudian orang merasa bahwa Pancasila ini, sebagian orang ini menganggap Pancasila ini nggak layak, yang layak adalah Islam. Buat apa ditabrakin? Nggak ada gunanya gitu. Tuh ulama-ulama terdahulu sudah jelas kok. Emang kalau kita clear ya, kalau pada saat sidang BPUPKI gitu misalnya, ada ulama-ulama macam Agus Salim, ada Muhammad Nasir, ada Kasma Singgodemejo, lalu ada Wahid Hasim dan lain-lain. Itu kan clear. Siapa yang meragukan keilmuan dia soal Islam? Mereka-mereka ini. Kok kita tiba-tiba muncul manusia Indonesia baru yang tiba-tiba mengatakan bahwa itu keliru? Gitu. Gimana ceritanya? Nah, tetapi kita nggak bisa menabrak pikiran-pikiran mereka tanpa, jadi kita nggak bisa mengadu orang melawan gagasan tanpa gagasan. Nah, problem itu menjadi problem mendasar hari ini. Jadi saya kemana-mana selalu ngomong, ya kita lengkapi dulu Pancasilanya sebagai ideologi. Itu ikhtiar kita, sebagai tugas sejarah kita sebagai seorang aktivis misalnya, untuk mau berpikir, mendedikasikan waktu dan pikiran untuk menyelengkapi Pancasila itu. Jangan kemudian menunggu, wah ini harus BPIP yang kerjakan, nggak bisa. Kerjakan aja sendirilah, lewat diskusi-diskusi. Saya berharap JCC mau bikin diskusi-diskusi yang lebih mendalam soal Pancasila gitu. Nah, soal tadi di awal prolog Dinda cerita soal banyaknya orang yang tidak memiliki kapasitas bicara politik tapi kemudian bicara politik, itu problem kita hari ini. Problem kita hari ini orang cenderung bicara, padahal budaya kita adalah budaya menulis. Kan problem itu. Jadi kalau kita mau tanya kemana budaya menulis, loh buktinya kita punya banyak transkrip dari daun lontar, ada di batu-batu pahat, tulisan-tulisan itu. Kita adalah orang yang dibangun lewat konsepsi menulis bukan bicara. Hari ini gara-gara medsos orang semua bicara, padahal dia nggak punya kapasitas bicara. Tiba-tiba orang ngomong politik, orang nggak punya cerita nggak punya pemahaman dan pengetahuan politik, ngomong politik berantakan semuanya, gaduh Republik ini. Bayangkan aja kalau kita contoh ya, saya langsung tunjuk hidung aja misalnya, kayak orang kayak Abu Janda atau Denny Siregar, dia nggak punya cerita politik, tiba-tiba ngomong politik, gaduh semua, rusak semua ini. Dan kita yang aktivis seperti orang tolol karena kita ikut dalam genderang yang dia buat. Saya bilang, bahkan saya tegas-tegas saya menolak kalau ada aktivis dipimpin oleh orang yang bukan aktivis. Gimana ceritanya? Sekalian buat apa bertahun-tahun membina basis kampus, membina organisasi segala macam. Kita ikut dalam pergulatan-pergulatan, dalam kongres-kongres dan pemilihan-pemilihan. Tiba-tiba muncul anak orang kaya jadi ketua kalian. Gimana ceritanya? Nggak begitu cara begini. Nah, panjang saya cerita soal kebangsaan itu. Saya pikir banyaklah yang harus kita perbaiki sebenarnya di bangsa ini. Termasuk bagaimana saya bahagia hari ini bisa bertemu dengan Bung Sukma, karena Bung Sukma punya perahu besar yang namanya Repdem, itu yang kebetulan para pendirinya beberapa adalah saya kenal baik, menjadi kawan-kawan saya. Saya pikir yang paling penting yang tadi menjadi solusi bagaimana kita membuat pemerataan itu. Jadi kalau satu ketika saya diskusi dengan salah seorang mantan ketua umum organisasi mahasiswa mainstream, saya nggak mau sebut organisasinya ya, ketika saya bilang bahwa proklamasi Agustus 45, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu belum final, dia langsung ambil mic, dia bilang, saya koreksi Bang Irwan, semua tiga-tiganya udah final. Loh, final buat ente rekeningnya gendut misalnya, mobilnya bagus, mau tinggal di tempat mewah gitu ya, ente final gitu. Selama rakyat Indonesia masih dalam keadaan miskin dan diperlakukan tidak adil, maka ketiganya terbuka untuk kita koreksi. Bukan koreksi berarti proklamasinya kita rubah dari 17 Agustus jadi tanggal sekian Oktober, bukan. Tapi cita-cita proklamasinya kita koreksi gitu. Itu tugas sejarah. Itu bukan
bukan sesuatu yang harus kita pegang mati lalu kita nggak boleh rubah. Saya berdebat bahwa Pancasila kita nggak boleh merubah undang-undang dasar konstitusi. Loh, kita merubah konstitusi kita berkali-kali loh. Undang dasar 45, undang-undang dasar RIS, undang dasar sementara 50, kembali ke undang dasar 45, lalu kita melakukan amandemen undang dasar 45 serampangan sampai 4 kali. Yang kemudian kita berpikir hari ini kita harus betulin kembali. Lalu kita merubah bentuk negara dari republik, serikat, parlementer, demokrasi terpimpin, Soekarno, demokrasi Pancasila, cara Soeharto, hari ini era multipartai. Kita melakukan perubahan-perubahan itu bebas kok. Jadi sebagai manusia modern, kita harus terus berpikir maju, bagaimana nih Indonesia ini. Dan kemudian berpikir, wah Pancasila, proklamasi Agustus 45 sudah final, kita nggak boleh bertaruh. Enggak, kita nggak rubah tanggalnya, tapi cita-citanya harus kita perbarui gitu. Bukankah salah satu cita-cita Indonesia merdeka adalah membawa masyarakat Indonesia ke pintu gerbang keadilan dan kemakmuran. Nah hari ini mana keadilan dan kemakmuran? Itu problem. Nah saya ngambil satu cerita sebelum kemudian kita elaborasi dalam tanya jawab. Contohnya begini. Soekarno itu membuat konsepsi marhainisme itu. Ini konsepsi jenius. Kita nggak ada satupun yang mau mikir soal konsepsi marhainisme. Makanya saya bilang nih, bukankah udah melahirkan jutaan aktivis GMNI? Mana aktivis GMNI ini? Kok nggak ngomong marhainisme hari ini gitu? Apa konsepsi marhainisme itu? Bahwa Soekarno melihat ketika dia waktu itu muda, dia melihat ada dua konsepsi ekonomi yang keblinger yang kalau kita pakai kacau kita. Yang pertama adalah konsepsi ekonomi ala kapitalisme yang menempatkan alat produksi dikuasai oleh para pemilik modal. Yang kedua adalah sistem ekonomi cara sosialis komunis yang menempatkan alat produksi dikuasai negara. Menurut Soekarno dua-duanya gila, ini nggak bisa di Indonesia. Soekarno punya cita-cita mulia marhainisme, menempatkan alat produksi dikuasai oleh tiap-tiap orang, kemudian agar orang-orang tersebut dapat berdiri di atas kakinya sendiri, berdaulat atas dirinya sendiri. Nah, saya kasih satu contoh bahwa marhainisme itu bukan hanya dihianati, tetapi juga dikangkangi dan diinjak. Saya kasih satu contoh. Grab, Gojek itu ojol, alat produksinya punya siapa? Punya rakyat bukan? Bukan. Punya rakyat. Motornya punya rakyat, mobilnya punya rakyat. Toolsnya punya rakyat semua. Oke, clear? Ya, clear. Dipotong sekian puluh persen. Diatur semua permainannya oleh aplikator yang korporasi besar itu. Ini lebih keji dari kapitalisme. Kapitalisme aja menyediakan alat produksi. Mereka menghisap orang menggunakan alat produksinya sendiri untuk kepentingan korporasi besar dengan dalih partnership. Mana marhainisme? Bukan cuma dikangkang ini, diinjak kepala marhainisme oleh praktek ojol itu. Itu di depan muka kita loh. Lebih gila lagi yang punya jadi menteri. Kan ngaco ini republik ini. Ya makanya saya maka kalau ada satu diskusi misalnya ada orang Kementerian Perhubungan atau segala macam, saya mau ngomong, di mana kalian? Ada satu cerita tahun 2003 kalau nggak salah, itu di satu TV di Pakistan itu Raja Fahd Arab Saudi dengan Presiden Pakistan Ziaul Haq. Raja Fahd bertanya pada Ziaul Haq, kenapa Pakistan tidak pernah mengirim tenaga kerja perempuan ke Arab Saudi seperti Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh, Thailand, Myanmar dan lain-lain? Ini jawaban Ziaul Haq. Selama saya sebagai pemimpin Pakistan tidak mampu menjaga keselamatan dan kehormatan perempuan Pakistan di negara Anda, saya tidak akan kirim perempuan ke negara Anda. Luar biasa itu, ideologis betul. Ini jangan kayak pemerintah kita nih dari zaman SBY ya, saya cerita nih. Mahasiswa Indonesia dibuang dari lantai berapa itu di NTU, Nanyang Technology University Singapura. Pak, kita berjuang untuk keadilan karena David dibunuh. Pemerintah kita malah kerjasama sama NTU-nya. Are you Indonesian or not? Where is your nationalism? Where is your patriotism? Kita lagi berjuang ada mahasiswa Indonesia mati di Singapura, kalian malah kerjasama sama kampusnya. Ini orang gila tuh apa? Kritik kita misalnya soal kebangsaan hari ini adalah soal dignity kita yang sudah hampir nggak ada. Ketika atlet bulu tangkis kita diusir dari Inggris, kita nggak punya statement diplomatik apa-apa.
Padahal kalau saya berpikir, padahal kita bisa bentak Inggris dengan banyak angle gitu. Inggris itu perang berabad-abad nggak pernah ada jenderal mati. Di Indonesia mati di granat jenderal Inggris itu. Jadi mereka nggak bisa main-main sama bangsa kita. Tapi kalau pemimpin kita nggak bersuara kan kita diam jadi memang karena kita Melayu, kita menganut azas patron klien, kita memang menunggu kalau pemimpin kita diam, kita jadi pendiam. Kalau kita, nah, ada teman-teman Repdem, saya punya konsep satu waktu itu adalah bagaimana meluruskan kembali jalan industri nasional kita. Kita keliru nih, mindset industri kita keliru, karena kita membangun industri-industri besar di tempat yang bukan seharusnya. Bayangkan Anda bikin pabrik baja di kampung tempat pertanian, siapa petani yang mau bisa kerja di pabrik baja? Akhirnya mendatangkan pekerja dari luar. Bikin pabrik semen di pesisir, siapa yang punya pengalaman kerja di pabrik semen, pengetahuan tentang semen? Nelayan suruh kerja di pabrik semen nggak bisa. Nah, saya mengajak mahasiswa, teman-teman mahasiswa dan teman-teman Repdem misalnya, yuk kita keliling kampus di Indonesia ini, kita ajak mereka membangun industri berbasis potensi lokal. Apa potensi lokal? Kita punya semuanya. Pertanian, perkebunan, perikanan, oil and gas, mineral, pariwisata dan industri rumahan. Kalau industrinya berbasis potensi lokal, masyarakat setempat ikut kerja. Kita ini punya banyak. Tuhan semua kasih ke Indonesia yang belum cuma satu, pemimpin yang takut Tuhan. Terima kasih. Ya kalau dia takut Tuhan dia adil pasti. Kalau dia takut Tuhan dia akan sayang sama rakyatnya. Gitu. Nah, kenapa industri berbasis potensi lokal harus kita segera bangun hari ini agar kita mengkoreksi kekuasaan siapapun pasca Jokowi? Ini loh tawaran kita pada negara ini, industri berbasis potensi lokal. Hari ini kita nggak punya database di mana potensi pertanian, perkebunan, kopi misalnya. Oke, robusta, jenis robusta di mana aja potensinya ada. Kita nggak punya database. Ada satu lembaga, saya nggak mau sebut namanya, lembaga swasta berafiliasi dengan salah satu agama, mereka punya semua source database itu, kita nggak punya. Di mana ada mineral ini, di mana ada minyak ini, ada gas ini, pariwisata ini, industri rumahan ini, mereka punya lewat jejaring-jejaring mereka. Kita nggak punya, negara nggak punya. Jadi kalau ada investor asing ke sini, yang ditanya mereka, bukan pemerintahan gila nih. Dan itu fakta itu. Saya mau investasi di bidang perkebunan kopi, jenis kopinya Arabica, mereka punya. Ini, sini. Berapa luas? Segini, sini. Oke, kita siapin bisnis plan-nya. Kenapa kita nggak yang lakukan itu? Kenapa nggak Repdem yang bisa melakukan itu? Sehingga kemudian bisa memimpin bangsa ini ke depan. Nggak, tawaran kita cuma itu kok. Kita kumpulin semua teman-teman mahasiswa kampus agar mereka kemudian mengumpulkan semua data di daerah mereka masing-masing. Kemudian kita kumpulkan lagi di Jakarta. Kita bukan bikin sarasehan nasional, judulnya meluruskan kembali jalan industri nasional. Seperti itu deh sementara. Oke Bang, tadi sudah semua, tapi ada problem masalah kita hari ini juga yang di Jakarta terutama adalah konflik antar suku, adanya organisasi kedaerahan yang hari ini memang sudah tumbuh subur sejak dahulu. Itu kira-kira bagaimana di era hari ini? Maksudnya gini, jangan sampai yang tadi sama kayak Bang Sukma, maksudnya ini dibawa ke IKN juga, kan ini problem. Iya, gini, kalau kita mustahil bicara kebangsaan kalau kita masih bicara soal kedaerahan. Gitu. Kita nggak akan bisa sampai pada tahap bicara soal kebangsaan kalau kita masih bicara soal kedaerahan, primordialisme itu. Kita nggak bisa sampai pada tahap ada level kebangsaan kalau kita nggak berkebudayaan. Nah, ini problem kita adalah di partai politik. Problem partai politik, problem rekrutmen orang dalam partai politik. Makanya tawaran saya adalah sebaiknya partai politik bubar sebenarnya, tapi Repdem jangan bubar gitu maksudnya. Tapi kita di atas situ, mau tidak mau lah partai politik. Karena gini, jadi tawaran saya adalah bagaimana agar setiap orang di daerahnya dipilih di daerahnya. Tidak ada lagi anak Jawa, besar di Jawa, jadi caleg di NTT karena partainya besar lolos. Boro-boro mikirin rakyat NTT dia. Injak kakinya aja nggak pernah. Ini kan problem kita hari ini.
Kenapa nggak masyarakat daerah dikasih otoritas untuk memilih wakilnya masing-masing? Pakai baik masyarakat adat dan tokoh-tokoh agama setempat memilih wakilnya masing-masing dari daerah. Nah, partai politik ini kan isinya oligark. Siapa yang berani bantah kalau PDIP adalah Mega dan teman-teman misalnya? Gerindra adalah Prabowo dan sahabat-sahabatnya, SBY dan teman-temannya di Demokrat misalnya. Bahkan partai baru yang unyu-unyu misalnya Amin Rais dan teman-temannya, Partai Umat kan. Saya Gelora adalah Fahri Hamzah dan teman-temannya kan gitu. Nah, oligarki ini yang kemudian menempatkan orang sesuka hati dia. Ada calon DPR dari Papua Barat, namanya Suryono misalnya. Partainya besar di Jakarta, lolos. Gimana mereka mau berjuang buat rakyat Papua, itu orang injak kakinya aja belum pernah gitu. Ini kan problem. Nah, tiba-tiba orang akhirnya berpikir ini semua se-Jawa sentris. Enggak. Orang Jawa juga nggak nyaman kok kalau yang waras. Nggak waras. Ini kalau orang Jawa kan kita diserang secara suku misalnya. Kalian Jawa ini berkuasa. Enggak. Yang ngatur ini semua partai politik. Tapi tantangan saya kepada orang yang bukan Jawa juga, ya kontestasi aja. Jangan kalian salahin sukunya. Coba kalian maju berani nggak? Kan kalian nggak ada yang berani maju. Problem itu kan. Kita buka kok gitu. Jangan nyalain sukunya gitu. Nah tapi itulah menurut saya bahwa kalau saya sih idealnya sebaiknya dibubarin aja semua organisasi kedaerahan itu. Karena itu merusak persatuan dan rasa kebangsaan. Bukankah kita sudah tuntas sejak 28 Oktober mendeklarasikan diri kita sebagai sebuah bangsa? Kita ini negara bangsa, bukan negara biasa gitu. Kita berbangsa dulu baru bernegara gitu. Berbangsa 28 Oktober 28, bernegara 17 Agustus 45. Jadi 17 tahun kita berbangsa dulu baru bernegara. Jadi setelah tanggal 28 Oktober kita menyatakan berbangsa, udah nggak boleh lagi ada organisasi-organisasi primordial sebenarnya. Ini udah nggak bisa lagi, nggak boleh lagi itu seharusnya. Identitas itu saya pikir lebih dibuat dia berbasis kedaerahan, tapi lebih berbasis cita-cita bersama gitu. Bukan kedaerahan, bukan kesukuan, tapi berbasis cita-cita bersama. Kalau udah berbasis cita-cita bersama kan lebih konkret ujungnya gitu. Jangan lu juga misalnya forumnya suku ini tapi di dalamnya ada suku lain-lain juga tapi namanya forumnya itu kan tidak aneh gitu kedengarannya gitu. Dan itu hari ini banyak yang tumbuh subur terutama di Jabodetabek ya. Dan ya ujungnya kan berebutan lahan parkir atau ngurusin tanah sengketa lah. Nah ini kan jadi persoalan nanti ketika IKN kita mau maju pikirannya tapi masalah seperti ini kan ada di sana juga, ini problem. Ya kalau saya pikir gini, saya lebih setuju Ahok lah, nggak usah pindah-pindah ibu kota lah, di Jakarta aja. Saya setuju Ahok lah, nggak gampang lah pindah kosan aja susah, apalagi pindah ibu. Gitu. Ya, saya pikir itulah, yang rasional juga kita berpikirnya kan. Oke Bang Sukma ada tambahan? Iya gini, artinya gini, kalau kita tadi betul sampaikan Bang Ewan, kalau kita sudah bicaranya kebangsaan, kita jangan bicara kedaerahan lagi. Itu kata kunci di situ. Karena kita bicara kedaerahan apapun dengan alasan pertimbangannya ya. Ini merasa tidak tersampaikan segala macam ini untuk perjuangan daerahnya. Tapi itu menjadi semangat yang terbelah ketika kita sudah bicara Bhinneka Tunggal Ika, tapi kemudian ada unsur kedaerahan sini, kedaerahan sini dan situ gitu kan. Jadi seharusnya itu sudah harus dipahami lah gitu kan. Jangan bicara kedaerahan tapi sudah bicaranya lebih kepada kebangsaan. Kita bicara Indonesia gitu kan. Nah, kalau ketika dipindah ya seharusnya sudah bukan lagi bicara ke sana. Ya. Kita sudah bicaranya sekarang begini, kita nih negara lain sudah bicaranya bagaimana membuat peluru hipersonik gitu kan. Ya. Kita sibuk dengan TikTok yang bikin hantu bisa manusia nggak takut hantu lagi gitu kan. Kan jauh sekali gitu. Kita ini ketinggalan yang sangat cukup jauh, di mana kalau kita bicara digitalisasi, negara lain sudah bagaimana menciptakan digital yang akhirnya menginfluence seluruh negeri, ya kan? Kita user, kita yang terinfluence gitu kan? Bagaimana kita mau menginfluence, kita masuk terinfluence gitu kan? Nah itu yang akhirnya kemudian menjadi tidak satu gitu kan? Nah ini yang harus dipikirkan. Pemerintah harus membuat satu konsep, satu ini khususnya para aktivis juga, teman-teman ini membuat gagasan, membuat ide untuk apa sih yang mau kita ini ke depan gitu kan. Jangan juga bicara diskusinya
diskusi tentang kejayaan. Dari tema aja ini sudah berbahaya nih. Ya. Kan? Ini harus mulai dihindari tema-tema seperti itu gitu kan. Apalagi kemarin kita lihat ada benturan antara kemudian kebinekaan, kemudian ada benturan di sini. Itu kan sesuatu yang sebenarnya selama ini tidak pernah terjadi. Tapi dimunculkan itu gitu kan. Nah, ini kita dari aktivis-aktivis juga harus mulai bicara. Kita bicara jauh ke depan nih. Bukan bicara kepentingan sesaat, kecuali memang ada kepentingan tertentu. Ini yang kita hindari nih. Politik-politik sesaat-saat seperti ini. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih Bang. Ada teman-teman ada pertanyaan? Om Wil? Terjawabin aja dulu. Saya sepakat dengan abang ini. Jadi orang Indonesia ini kan semua Tuhan udah kasih, belum dikasih orang yang takut dengan Tuhan. Jadi kalau menurut abang itu siapa yang cocok ini? Ini bahaya ini. Ini pertanyaan bahaya ini. Itu buat bagaimana? Kemudian buat Bang Hikmah apa terkait pesan penting maksud penting buat apa? Kan sepakat dari aku bilang di era perkembangan digitalisasi di era revolusi ini kan jangan. Siapa dulu jawab nih? Pertanyaan pertama ke apa dari saya? Gini, Indonesia ini kan diwariskan oleh Belanda sebuah konsepsi negara maling. Jadi Belanda meninggalkan kita sebuah konsep negara maling. Jadi Belanda itu mengajarkan PNS kita, PNS birokratnya birokrat maling. Serdadunya serdadu maling, polisinya polisi maling. Itu Belanda zaman dulu itu. Jadi kita ditinggali oleh mereka itu konsepsi itu. Yang perilakunya kemudian terus menerus kita pakai. Pada saat yang sama kita bicara soal kejujuran gitu. Belanda ini kan orang-orang yang dibuang ke sini jadi pegawai-pegawai pemerintahan Hindia Belanda. Dulu orang-orang yang dibuang dari Belanda kemudian di sini karena bermasalah kemudian mereka menjadi penjahat. Kebayang nggak kita ini selama ini masih ikutin kok cara mereka. Jadi PNS aja, PNS enak dapat pensiun. Itu kan cara Belanda. Begitu jadi PNS nggak berani lawan Belanda. Belajar IPA lebih bagus daripada IPS. Jadi teknokrat dia, nggak punya kepekaan sosial. Karena kalau belajar ilmu sosial orang ini jadi tahu cara merdeka. Sampai hari ini kan kita pakai itu. Ibu-ibu bapak-bapak aja masih milih menantunya PNS, nggak aktivis mah. Nah, kalau ditanya siapa yang layak memimpin negara ini saya punya satu clue. Barang siapa yang pernah mencuri walau seperak dari republik ini tidak punya hak memimpin republik ini. Itu sudah. Ya. Ini luar biasa nih. Kita sepakat. Memang kita butuh pemimpin yang bersih bukan hanya slogan ya. Bersih ya betul bersih. Jangan pernah mengambil apapun dari justru harusnya apa yang diberikan kepada negara ini gitu. Itu kan sudah sangat jelas gitu kan. Jangan kau tanya apa yang bisa dikasih negara ini gitu. Tapi apa yang bisa berikan kepada negara ini. Ini luar biasa ini. Ya itu artinya ketika kita bicara pemimpin, memang itu yang kita harapkan memang. Kita harapkan itu muncul lah gitu kan. Nah, kemudian kalau kita bicara harapan di era digitalisasi, kita berharap sebenarnya begini. Kita ada satu sosok pemimpin yang memang membuat suatu terobosan besar. Ini harus ada keberanian terobosan besar ya. Karena kadang-kadang kita ingat bahwa dulu waktu kita belajar di sekolah itu kan ada yang namanya wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara. Bagaimana negara yang besar ini harus apa yang dilakukan dahulu? Apakah ekonominya dulu, demokrasinya dulu, atau pertahanan keamanan dulu? Gitu kan? Ini juga perlu disikapi gitu kan, sehingga negara kita bisa menjadi negara yang besar. Kedua, kita perlu satu pemimpin yang memang mampu membuat terobosan itu dalam bentuk adalah pencapaian yang di luar dari apa yang selama ini dilakukan. Misalkan kalau kita bicara pencapaian, ini semua kan revolusi industri mengikuti dari apa yang memang diciptakan dari luar. Pembangunan mengakomodasi atau adaptasi dari negara lain. Kita perlu tahu pemimpin kita ini mengenal wilayah Indonesia betul, apa menjadi potensi Indonesia gitu kan. Jadi apa yang dilakukan itu betul-betul sesuai dengan memang apa yang dimiliki bangsa kita Indonesia ini gitu.
bukan sesuatu yang kemudian dicocokkan contohkan atau kemudian masuk modal besar yang kemudian kita menyesuaikan mereka. Yang seharusnya tadi sampaikan Abang bilang, mereka yang menyesuaikan dengan kita. Gitu kan, itu yang perlu digarisbawahi gitu menurut saya. Jadi memang betul-betul harus ada pemimpin yang mampu mengerti apa sih Indonesia ini dengan segala macamnya, dengan segala kemajemukannya, dengan segala potensinya, sumber daya alamnya. Apa yang mulai dilakukan ini untuk kemudian kembali lagi tujuan utamanya adalah kepada menyejahterakan masyarakat, menyejahterakan rakyat. Ya berkali-kali kita masih dengar isu adanya ini belum sejahtera, artinya belum selesai persoalan bangsa ini. Itu dari saya palingnya sementara itu masukannya ya. Artinya kita bicara teman-teman di aktivis, kita berharap kita sama-sama juga sudah mulai diskusinya itu, kita bukan diskusi tentang oh ini si ini salah, si ini kurang begini, tapi kita sudah bicara ini loh gagasannya untuk next 20 tahun ke depan, ini gagasannya untuk 25 tahun ke depan, harusnya begini, harusnya begitu. Itu yang harus mulai kita bangun gitu loh. Jangan bicaranya hanya 5 tahunan gitu kan. Jangan sampai kita ini terbawa dalam posisi yang kita hanya bicara 5 tahunan. Kita terjebak pada posisi momen politiknya begini, aktivis bicaranya momen politik. Aktivis bicaranya adalah apa yang gagasan bangsa ke depan. Bukan aktivis bicara momen politik. Momen politik ke sini terbelah ke sini, momen politik terbelah ke sini. Akhirnya lupa bangsa ini mau diapakan, ya negara kita ini mau diapakan. Kita butuh pemimpin seperti apa? Gitu kan. Kita mau bicara digital yang bagaimana? Gitu kan. Nah, ini yang tentunya mesti kita diskusikan. Kita bicara digitalisasi, digital yang seperti apa? Kita bicara nasionalisme seperti apa? Kemudian kita cocokkan lagi digitalisasi untuk menunjang nasionalisme yang seperti apa? Gitu. Konkretnya bagaimana gitu kan. Nah, ini perlu kita diskusikan dan kemudian ada teman-teman di sini sudah bentuk JCC. Ini kan ruang yang tepat nih sebenarnya. Ruang yang tepat. Karena apa? Di sini ada berkumpul aktivis, sudah pola pikirnya adalah mengenai media dan digital yang memang sekarang eranya itu. Eranya itu untuk memudahkan informasi, menyampaikan informasi. Nah, saya sepakat bahwa memang harus ada ruang-ruang itu yang dibentuk untuk menghindari yang namanya bicara kemudian dipangkas karena ada kepentingan yang lain. Ini harus perbanyak ruang-ruang seperti ini gitu loh, supaya kemudian masyarakat juga mulai menerima informasi itu lebih terbuka dan kemudian tanpa ada sensor lah kasarnya gitu kan. Cuman memang juga kita berharap ya pemerintah mendukung ruang-ruang seperti ini, gitu kan. Apalagi sekarang kalau bicara undang-undang ITE juga jangan sampai kemudian itu menjadi kendala, gitu kan, buat teman-teman berbicara. Gitu. Itu dari saya. Oke, Bang. Problem kalau kita bahasin problem sosial dan nasionalisme di era hari ini, di era Pak Jokowi ini memang kita butuh waktu 20 tahun lagi, Bang. Baru bisa ini semua beres. Kalau kita diskusi mungkin bisa 20 hari belum selesai, Bang. Ya, ada tambahan sedikit soal pemimpin itu. Kita ini nggak lagi nyari malaikat. Jadi kita jangan coba berpikir bahwa kita harus punya pemimpin yang bersih sama sekali gitu. Enggak. Malah gue nyaranin untuk kalau siapapun politisi yang mau maju, nakal aja deh tapi jujur. Nakal tapi jujur. Karena kita nggak ada urusannya kok. Contoh misalnya gini, ada politisi, ada aktivis suka main perempuan. Ketahuan ngaku aja. Itu nggak ada hubungannya. Nggak ada korelasi langsung kalau dia suka main perempuan sama dedikasi dia untuk membela masyarakat. Nggak ada urusan. Kita di framing, kita mau nyari malaikat palsu jadinya. Yang muncul akhirnya malaikat-malaikat palsu. Pencalonan berhijab, pencalonan berpeci, masuk keluar. Begitu jadi kacau lagi gitu. Mending kita ngomong, kita mendingan milih dia jujur. Nakal dia tapi jujur. Dia ngakuin kenakalannya. Kita lihat Rodrigo Duterte dipilih jadi presiden di Filipina karena dia ngaku dia pernah dipenjara bunuh orang. Barack Obama dipilih presiden Pilpres Amerika tahun 2008 ketika dia ke UCLA, dia bilang dia pernah menghisap marijuana. Jadi kita butuh orang-orang kayak gitu. Dia jangan nakal tapi nggak mau ketahuan kenakalannya gitu.
Ini bahaya betul, tapi memimpin gitu, nafsu memimpinnya besar, kan repot gitu. Itu kita lihat ya hari ini misalnya, ya, tanpa bermaksud untuk memperkarakan, misalnya contohnya satu-satu adalah ketika Pak Prabowo dikasih 1 bintang lagi, gitu. Ini kan unik ini buat bangsa ini gitu. Ini apa yang mau dimauin sama Republik ini gitu. Baru ini di sepanjang sejarah dunia ada seorang jenderal dipecat dikasih bintang 1 lagi. Ini lucu-lucuan model apa gitu. Ini nggak ada orang lain gitu yang bisa memimpin ini sehingga orang, ya sudah dia dipecat 3 sudah nggak masalah kok kita sama pemecatannya. Kita nggak ada yang memperkarakan dipecat kok. Tapi jangan kasih bintang 1 lagi, rusak tatanan ini gitu loh. Ya. Jadi sebagai aktivis kita harus ngomong itu. Lalu dapat bintang kesetiaan dari mana setiap orang dipecat? Mana sih? Gitu kan kita harus lurus itu soal itu. Ya. Kita sependapat gitu. Artinya kalau kita bicara nasionalisme, ya kan? Nasionalisme, kita dipertontonkan bagaimana mereka bicara masyarakat terus nasionalisme. Generasi yang sekarang. Ini sebenarnya kita waktunya generasi yang 30-40 tahun ini harus tampil. Kenapa? Belum punya catatan sejarah, belum punya catatan kelam. Kita sudah bicara bagaimana nasionalisme, kembangkan nasionalisme ke masyarakat. Ya mereka sendiri aja begitu bermasalah secara hukum tidak mau nasionalisme turun. Bagaimana menyuruh orang untuk nasionalisme gitu kan? Nasionalisme kan sebagai tatanan dari diri kita bahwa kita sadar diri, kita bisa berbuat untuk bangsa, kita berbuat. Ketika tidak bisa ya sudah gitu kan. Kita bicara nasionalisme, oh Pak ini bicara, ini bicara nasionalisme harus kembangkan. Mereka lupa banyak kesalahan catatan yang dia bicarakan mengalihkan ke isu yang lain, tidak bicara, oh saya siap mundur karena nasionalisme dari bangsa, itu juga nggak ada. Nah ini sebenarnya waktunya buat sosok-sosok pemimpin yang baru muda ini itu harus disampaikan. Kita harus mulai tadi, betul kata, lebih baik jujur. Tapi kita mampu berbuat di luar konteks korelasi itu. Jangan kita bicara budaya ketimuran, tapi akhirnya nggak tepat, gitu kan? Ya buktinya karena kesalahan satu ini kemudian disuruhin, tapi yang lain nggak berani ngambil sikap. Oh saya mundur, saya ini nggak berani. Coba bertanya dominasi semua ya kan. Terus kita bicara nasionalisme, nah itu harus kita soroti juga, gitu loh. Ada problem di anak muda, Bang. Dan tadi Abang sempat bilang bahwa kita di era yang 30-an, 40 harus bersikap. Ada problem menurut Bang Sukma dan Kang Dairul, kira-kira bagaimana lihat problem bahwa hari ini contoh kepala daerah atau pengurus partai di DPP, mohon maaf Bang, rata-rata begini, aktivis yang dia dari kuliah semester 1 sampai semester 7 itu makan mie, ngekos, aktif di organisasi, diskusi negara ini dari A sampai Z. Dia konsolidasi kemana-mana sebagaimana tadi Bang Irwan sampaikan, dia bertarung ketika di kampus dan di organisasi luar biasa. Tetapi ketika diperhadapkan di politik, dia melihat bahwa gue ini gak ada uang, gue ini masih anak kampung, gue ini gak punya apa-apa. Ini problem yang ada di pikiran teman-teman muda, yang harapan sebagaimana Bang Sukmo tadi bilang bahwa harus kita yang harus tampil bicara persoalan. Di era kita yang tampil harus bicara persoalan kebangsaan dan lain sebagainya, nasionalisme. Tapi ada problem besar yang itu sudah terkontaminasi dalam pikiran teman-teman muda, terutama aktivis hari ini ya. Akhirnya jadi follower yang baik dan benar, dan mereka menjadi supir yang hebat hari ini bagi anak pejabat dan anak orang kaya. Bagaimana masukannya Bang? Bang Irwan dulu. Ini politik dengan menyandarkan pemilihan dengan suara terbanyak akhirnya meniscayakan mensyaratkan modal besar. Politik berbiaya tinggi meniscayakan masuknya modal mafia ke dalam. Aktivis mana punya uang itu? Aktivis nggak punya uang itu gitu. Akhirnya yang punya uang kan para orang kaya dan mafia-mafia yang berkawan dengan mafia. Gitu. Aktivis akhirnya harus selalu di pinggir. Ini problem apabila kita menyandarkan demokrasi kita pada suara terbanyak, suara mayoritas. Diktator mayoritas itu mensyaratkan biaya tinggi. Politik berbiaya tinggi meniscayakan masuknya modal mafia. Jadi kalaupun jadi nggak bebas nilai juga akhirnya orang itu, dia akan disandera oleh kepentingan-kepentingan mafia. Saya berani jamin pemimpin dalam segala level, mau bupati, wali kota, gubernur, anggota dewan, DPRD, rakyat itu nomor 100.
Nomor 1 yang bandar dulu dong. Nomor 1 bandar, 2 bandar, 3 bandar sampai 10 bandar. Setelah bandar, istri, anak, istri muda, pacar gelap semua. Ya, lalu yang berikutnya adalah relawan-relawan, teman-teman SMP, teman kuliah segala macam. Rakyat nomor 100. Karena itu gitu. Karena akhirnya mensyaratkan, mensyariatkan masuknya modal mafia ke dalam proses demokrasi itu. Maka tawaran saya adalah kembalikan demokrasi itu kepada masyarakat adat dan tokoh agama setempat. Tapi kan problemnya hari ini partai sudah berkuasa, Bang, demokrasi jalan. Ya, kalau saya pribadi, bagaimana melihat teman-teman muda yang hari ini punya problem tadi? ya makanya kalau tawaran saya adalah membubarkan partai. Kepada teman-teman yang ada di partai saya juga selalu bilang, saya pengen bubarin partai. Karena ini sumber masalahnya di situ gitu. Redem biar aja hidup lah, harus hidup terus. Tapi PD-nya kan boleh bubar. Gitu. Bang Sukma, satu sisi kita juga harus ini ya, kita harus memahami bahwa kita dalam berbangsa bernegara ini kan ada aturannya. Saat ini ada aturan-aturan yang memang sudah disusun bahwa jalur-jalur mana ketika kita mau masuk dalam politik dan kekuasaan itu ada mekanismenya, gitu kan? Mekanisme melalui partai, mekanisme melalui segala macamnya. Yang perlu kita yakini adalah bagaimana kita merubah dan kemudian memberikan satu wawasan kepada masyarakat ya, untuk sekarang untuk bisa lebih istilahnya mencari informasi, kemudian memilih orang-orang yang memang bisa duduk itu adalah orang-orang yang setidaknya itu secara penilaian betul-betul bisa dipercaya untuk memegang sebuah kekuasaan, baik di politik, legislatif ataupun di pemerintahannya. Jadi harus ada memang satu keyakinan gitu kan, karena kalau kita bicara suatu revolusi atau segala macam itu juga belum tentu bisa menyelesaikan persoalan. Kita sudah ada aturan segala macam, tinggal bagaimana kita memperbaiki itu semua gitu kan, sehingga tugas kita semua, khususnya teman-teman yang mampu berinteraksi dengan masyarakat, untuk memberikan informasi-informasi itu gitu kan, bahwa ketika ada pemilihan calon-calon tertentu, ya dukunglah calon yang ini, calon yang itu gitu kan. Justru sebenarnya dengan di era digital media ini, dan kemudian dari informasi publik yang sekarang makin mudah terbuka gitu kan, tidak menafikan bahwa orang yang memang tidak punya kemampuan secara finansial besar bisa terpilih. Masih ada contoh-contoh juga kok gitu kan. Tinggal bagaimana kita meyakinkan orang tersebut ketika terpilih ya harus betul-betul menjaga idealismenya, menjaga tujuannya gitu kan. Bukan berarti kemudian juga kita bicara semua pasti modal besar. Ada kesempatan uang di situ gitu kan. Ya dulu istilahnya mungkin ketika kita bicara kemudian informasi ini sulit gitu kan, bicaranya adalah modal besar karena butuh meyakinkan. Tapi sekarang kita bisa lihat bagaimana contoh-contoh di pemilihan, di pilkada segala macamnya, banyak yang juga terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Banyak calon kepala daerah yang terpilih ternyata isunya yang tadinya ini adalah didukung pemodal bisa kalah juga gitu loh. Nah, dengan cara apa ya? Itu tadi dimunculkan banyak sekali hal-hal yang bisa mengindikasi kepada masyarakat bahwa bukan hanya politik uang, bukan hanya segala macam. Sekarang juga kalau kita bicara yang namanya serangan fajar pun sudah nggak efektif, ya kan? Udah nggak ada efektif sekarang gitu kan. Masyarakat sudah mulai cerdas. Cuma cerdas ini jangan kemudian menjadi dibohongin, gitu loh. Bohongin melalui apa? Bohongin melalui media. Ditulislah sosok seorang yang kira-kira bersih segala macamnya. Nah, ini filternya harus di sini gitu loh. Media mampu memfilter, mampu memberikan informasi, kemudian ditambah informasi-informasi dari teman-teman dari aktivis ataupun yang mampu bersuara mencari informasi, sampaikan kepada masyarakat gitu kan. Ini memang harus kita jalani dulu. Mungkin transformasi ini butuh waktu, tapi kita berkeyakinan bahwa bisa gitu kan, bisa untuk menuju ke sana. Paling enggak sudah mulai berkurang tokoh-tokoh yang memang hanya mendasarkan pada politik uang. Oke Bang, aplaus dulu teman-teman buat Bang kita. Dan terakhir closing statement Bang. Hari ini Pak Jokowi disibukkan di tahun-tahun terakhir ya, di last minute harusnya baik itu relawan
baik itu partai pendukung atau koalisi, dan seluruh rakyat Indonesia yang punya cita-cita bersama untuk membangun bangsa ini lebih maju, mereka semua ikut larut dan hanyut dalam desain besar disebutkan dengan Pilpres 2024. Yaitu problem pertama hari ini. Harusnya nggak usah dulu mikirin soal Pilpres, masih lama lah kira-kira begitu, tapi harus bagaimana mensukseskan program yang sudah dicanangkan bersama. Hari ini menteri banyak yang juga diseret-seret untuk ikut bertarung dan lain sebagainya. Padahal saya masih ingat betul Pak Jokowi waktu itu bilang bahwa kalau menteri ini mau ngurusin politik atau partai, ya udah silakan keluar dari koalisi dan jangan jadi menteri. Tapi hari ini itu sudah tidak ada dan beliau hari ini sibuk dan beliau juga lalu dan lanjut dalam desain besar ini. Lalu apalagi di era teknologi hari ini gampang informasi disebar dan ada problem-problem sosial tadi Bang dan kebangsaan yang hari ini kita belum tuntas. Nah, apa kira-kira pesan kepada Pak Presiden Jokowi, mobil khusus ke Jokowi karena ini sebagai anak bangsa, tugas kita adalah mengingatkan. Kan orang kalau mengingatkan, mengkritik tapi kayak solusi itu kan dia cinta dan sayang kepada pimpinan dan bangsanya. Tapi kalau hanya kita berkor-kor tanpa solusi kan repot juga kan begitu. Jadi kalau kita marah ke Pak Jokowi wajar-wajar saya, tapi kan kasih solusi. Bang Sukma dulu, silakan. Ya, gini, kita bisa lihat ya sekarang ini akrobat politiknya seperti apa ini, ya kan? Kawan-kawan bisa menilai bagaimana ada merah, ada kuning, ada biru segala macam yang sudah mulai berakrobat politik nih, gitu kan? Sudah bicaranya yang tahun 2024 masih 1 tahun lagi, tapi sudah mulai sibuk nih. Ada yang sudah deklarasi segala macam gitu kan. Tapi kita bisa lihat mana juga tokoh dan negarawan atau pimpinan partai politik yang masih berdiam diri juga. Berdiam diri dalam artian apa? Memang melihat kapan waktu yang tepat gitu kan. Itu yang kita akomodasi juga gitu kan. Jadi harusnya memang ada satu contoh dan itu sudah ada contohnya sebenarnya. Bagaimana seorang pemimpin partai politik tidak terburu-buru untuk segera kemudian mendeklarasikan seorang calon pilihan. Dan itu terjadi sebelumnya ketika dulu orang sibuk mencapreskan Pak Jokowi pada saat terakhir dapat dukungan dari pimpinan partai tertentu di saat terakhir, dan itu kemudian ternyata dukungan itu bisa kita lihat pencapaian Pak Jokowi selama hampir 10 tahun ini, gitu kan. Dan kita berharap juga dari kita tidak terjebak di situlah, gitu kan. Dan khusus untuk pemerintah sekarang tentunya apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi kita apresiasi, gitu kan. Dan harapannya adalah ketika kita bicara ada suksesi besar dalam bentuk penyelenggaraan pemilu, kemudian ada rencana pemindahan ibu kota, mudah-mudahan semua berjalan terlaksana dengan baik, sehingga tidak jadi satu ganjalan ketika kemudian terjadi pergantian pemimpin, program tersebut tidak terlaksana. Ya, saya pikir partai yang paling waras hari ini cuma PDIP. Sangat disebutkan itu Pak. Di luar PDIP udah hilang warasnya gitu. Pemilunya masih lama koalisi-koalisinya. Jadi rakyat diajak mainan koalisi-koalisian. Gitu. Saya yakin Bu Mega melihat mereka ini kayak rombongan sirkus aja dilihatnya. Jadi lompat sana lompat sini. Bagaimana menentukan koalisi gitu? Orang masih panjang kok perjalanannya. Jadi yang paling waras adalah PDIP karena PDIP lah satu-satunya partai yang nggak ngomongin soal koalisi. Tenang aja, di samping memang sudah cukup syarat untuk nyapresin calonnya sendiri. Yang kedua adalah saya pikir catatan penting saya buat presiden adalah statement yang menurut saya keliru adalah mendukung seseorang dalam jabatannya sebagai kepala pemerintah dan kepala negara. Ini berat, ini bahaya. Seorang presiden menunjuk langsung calon penggantinya, ini bukan monarki Pak. Gitu. Ada proses demokrasi yang akan bergulir nanti. Bisa-bisa Pak Prabowo jadi busuk gara-gara di awal. Nah, catatan ketiga pada saat closing statement saya adalah keliru sekali misalnya presiden mendoktrin partai-partai politik misalnya bagaimana menentukan capresnya. Ini bukan kapasitasnya. Ini berbahaya buat demokrasi kita.
sangat berbahaya karena tiba-tiba presiden mengintervensi sebuah partai politik yang dimana dia tidak ada di dalamnya. Bagaimana cara mekanisme mencalonkan calon presiden? Ini mengerikan. Ini nggak dilakukan oleh 6 presiden sebelumnya. Dan ini catatan bahaya. Ini kita harus terus ingatkan Pak Jokowi, karena saya yakin ada orang-orang di sekitar Pak Jokowi juga yang memang mau mengambil manfaat dari sikap ini. Gitu. Kita, kalau saya kan dari awal saya bilang, sudah paling waras PDI Perjuangan. Gitu. Udah menunggu masih lama panjang, tenang aja. Dan itu terbukti ya, Bang. Terbukti selama menunggu dulu ketika orang sibuk capres di saat terakhir, kemudian masyarakat melihat arahnya Pak Jokowi, Bu Mega menuju Pak Jokowi saat terakhir. Dan akhirnya sekarang masyarakat bisa melihat. Ya, kita kan harus ngaku. Bukan karena ada kader PDI Perjuangan. Tapi ini pertimbangannya sesuai fakta. Iya, karena partai politik yang sangat matang ditempa oleh ujian berat hanya PDI Perjuangan yang melewati badai besar gitu. Dan itu harus kita lihat bahwa kematangan berpikir dan menghitung. Ini kan soal hitungan. Jadi lucu juga ada partai yang nggak sampai setengahnya syarat pencapresan, total nyapres-nyapresin orang gitu. Aneh. Kasian juga capresnya akhirnya jadi kayak badut. Itu. Udah Bang? Sudah. Baik, terima kasih. Oke, kira-kira itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat terutama buat kita yang hadir dalam kesempatan ini. Yang terpenting adalah apa yang kita lakukan bermanfaat, minimal tadi contohnya dari 1000 minimal 50 orang bisa sadar. Itu sudah luar biasa.